Pak, di kita itu Pak, apa-apa kan serba dicekokin. Para ustadz itu Pak, salah satu kebiasaan buruknya, saya bilang buruk kenapa? Kalau dia mengajarkan suatu ilmu, dia bilang ini doang yang benar, yang lain salah, 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 salah. Semua disalah-salahin Pak, yang benar saya doang, gitu kan. Nah itu berdampak buruk kepada muridnya, jadi ikut-ikutan gurunya, gampang nyalain orang, gitu kan. Ya wajar sih Pak, namanya anak baru gede, baru belajar agama kemarin sore, apa yang dia terima dia telan bulet-bulet, dan yang dia nggak pernah pelajari salahin aja dulu, gitu kan. Nah padahal seharusnya nggak begitu. Ya kalau emang nggak tahu jangan bilang salah. Yang saya tahu cuman ini, mungkin ada lagi yang lain, wallahu alam, gitu kan. Nah tapi yang lebih bagus lagi adalah kalau bisa jangan ngajar dulu kalau ilmunya baru segitu doang. Nah kalau Anda sudah belajar dari versi ini, versi ini, versi ini, versi ini, ngajarnya tuh lebih enak. Menurut qiraat ini begini, menurut qiraat itu begitu, menurut qiraat yang lain, lain lagi. Sehingga muridnya dididik dengan wawasan, bukan cuman dicekokin yang benar ini doang, yang lain salah. Nah itu yang saya bilang buruknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Daril Muqarrabin yang dirahmati Allah, malam hari ini tema tentang ilmu Al-Quran dan tafsir kita akan membahas satu judul yang mungkin judulnya tidak terlalu familiar, yaitu judulnya Sab'atu Ahruf. Sab'atu Ahruf ini memang tidak diterjemahkan karena memang maknanya kalau diterjemahkan jadi nggak sesuai. Sab'ah itu artinya 7, ahruf itu huruf, berarti artinya 7 huruf gitu ya. Ada di halaman 323 bab 3 Sab'atu Ahruf. Nah kenapa saya katakan judulnya nggak sesuai dengan maknanya? Ya karena memang ini hanya istilah yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis-hadisnya dengan istilah sab'atu ahruf, tetapi kemudian maksud dan maknanya ternyata ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ulama, khususnya para ahli tafsir dan ahli qiraah. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis terkait sab'atu ahruf. Sebelum kita bicara tentang pengertian sab'atu ahruf, ada baiknya kita bicarakan terlebih dahulu dari mana kita menemukan istilah itu dan mengapa menjadi sebuah kajian yang penting dalam ilmu Al-Quran. Nah awalnya istilah sab'atu ahruf kita temukan dalam hadis-hadis nabawi terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Disebutkan Allah menurunkan Al-Quran dengan sab'atu ahruf. Ini kalau kita terjemahkan secara harfiah, Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Padahal kalau kita tahu Pak, Al-Quran itu ya hurufnya banyak, bukan cuma 7 kan. Ayatnya aja ada 6.236. Masa cuma dikatakan Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf? Ya kalau 7 huruf Bismillahirrahmanirrahim saja udah 19 huruf. Nah berarti kan makna dari
7 huruf itu pastinya bukan makna secara harfiah. Nah, tapi sebelum masuk kepada pembahasannya, mari kita baca beberapa hadis. Saya menuliskan di buku ini ada 5 hadis ya. Hadis yang pertama itu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang juga disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aqra'ani Jibril, telah membacakan kepadaku Jibril ala harfin, di atas 1 huruf. Faraja'tuhu, maka aku kemudian mendesak untuk menambahkan. Raja'tuhu sebenarnya sih artinya aku merujuknya ya, tapi maksudnya aku meminta ditambah lah gitu. Falam azal astaziduhu, saya tetap meminta ditambah terus. Wa yuziduni, dan akhirnya Jibril menambahkan aku hatta sampai intaha ila sab'ati ahruf, sampai berhenti di 7 huruf. Nah, ini kan jadi agak bingung, Pak. Pertama, Jibril hanya membacakan aku 1 huruf, lalu aku minta berulang-ulang mendesak agar ditambah, akhirnya ditambah jadi 7 huruf. Agak kurang nyambung kalau nggak dijelaskan secara lebih detail. Nggak apa-apa, silahkan nggak nyambung dulu, saya akan tambahkan dengan hadis berikutnya. Kalau tadi dari Ibnu Abbas, yang kedua ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sami'tu Hisham bin Hakimin yaqra'u surat Al-Furqan. Saya mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah, di masa kehidupan Nabi. Membaca di sini maksudnya ngimamin baca surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Fastami'tu liqira'atihi, aku perhatikan bacaannya. Fa idza huwa, ternyata dia yaqra'uha ala hurufin katsirah, membacanya di atas huruf-huruf yang banyak. Lam yuqra' niha Rasulullah, yang Rasulullah belum pernah membacakan yang seperti itu. Umar tahu ya ini surat Al-Furqan, tapi enggak seperti itu Nabi mengajarkan pada saya. Ya, teruskan, fakidtu usawiruhu fis shalah, nyaris saja aku labrak dia di dalam sholatnya itu. Fantadhartuhu, maka tapi saya kemudian menunggunya, hatta sallama, sampai dia selesai dari salam. Tsumma labbaitu biridaihi, begitu selesai aku tarik sorbannya atau selendangnya. Faqultu man aqra'aka hadhis surah, siapa yang ngajarin kamu baca surat ini? Qala, si Hisham menjawab, aqra'aniha Rasulullah, yang ngajarin saya adalah Rasulullah. Qultu lahu, aku berkata kepada Hisham, kadzabta, kamu dusta. Fa wallahi, demi Allah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ani hadhihi surah allati sami'tuka taqra'uha. Sesungguhnya Rasulullah sudah mengajarkan kepada saya surat yang barusan kamu baca. Fantalaqtu aquduhu ila Rasulillah, maka saya seret lehernya, aku tarik lehernya, ila Rasulillah, sampai kepada Rasulullah. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, ini Umar yang ngomong, ini sami'tu hadza, saya mendengar orang ini yaqra'u bi suratil Furqan, membaca surat Al-Furqan, ala hurufin, di atas huruf-huruf, lam tuqra'niha, yang engkau belum pernah mengajarkan seperti itu. Wa anta aqra'tani surat Al-Furqan, padahal engkau sudah pernah mengajarkan surat Al-Furqan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menjawab, arsilhu ya Umar, lepaskan dulu beng-benganmu itu, kan dicengkram lehernya Pak, suruh lepasin dulu. Iqra' ya Hisham, sekarang Hisham kamu baca. Faqara'a hadhihi al-qira'ah,
Maka Hisham membaca kembali apa yang tadi dia baca, allati sami'tuhu, yang aku, kata Umar, mendengarkannya. Yaqra'uha, dia membacanya. Faqala Rasulullah, lalu setelah dia selesai membaca, Hisham, Rasulullah kemudian bersabda, hakadza unzilat, seperti itulah diturunkannya. Maksudnya Jibril menurunkan surat ini dengan bacaan yang seperti dibaca barusan oleh Hisham. Tsumma qala li, kemudian Nabi berkata kepada saya, kepada Umar, iqra, kamu Umar baca. Faqara'tu, maka aku membacanya. Baca, ya karena Umar diajarin juga surat yang sama. Faqala, maka Nabi berkata, hakadza unzilat, seperti itu juga Allah turunkan. Nah, disitulah kemudian Nabi mengklarifikasi kenapa bacaannya Hisham dengan bacaannya Umar itu berbeda. Sampai-sampai Umar mengklaim yang dibaca Hisham itu bohong atau dusta, ngarang-ngarang. Klarifikasi dari Nabi adalah inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah bagi kamu. Hadis Umar ini Pak sahih juga, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Nah, kalau kita baca hadis ini agak panjang memang, sedikitnya kita jadi tahu bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf itu pastinya bukan huruf hijaiyah, tapi kurang lebihnya ya cara membacanya ya, yang nanti kemudian pada akhirnya kita akan katakan 7 huruf itu maksudnya 7 qiraat yang berbeda. Masih ada hadis yang ketiga, ini hampir sama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana 'inda adati Bani Ghifar qala fa'atahu Jibril faqala innallaha ya'muruka an taqra ummataka al-Qur'ana ala harfin faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dhalika thumma atahu tsaniya faqala innallaha ya'muruka an taqra ummataka al-Qur'an ala harfaini. Terus ini Pak agak panjang ya, tapi intinya yang bagian akhirnya itulah faqala is'alillaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dzalika thumma ja'ahu ar-rabi'ah faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatakal qur'ana ala sab'ati ahruf. Poinnya di situ. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengajarkan bacaan Quran pada umatmu ala sab'ati ahruf, atas 7 huruf. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Bacaan huruf yang mana saja yang kamu bacakan, maka semuanya itu benar. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita baca hadis yang keempat. Kalau yang tadi yang ketiga ini diriwayatkan oleh siapa nih? Bani Ghifar ya. Yang keempat ini hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat-sahabat yang memang guru-guru besar qiraat. Beliau menceritakan Nabi ya. Kuntu fil masjidi, saya sedang berada di dalam masjid. Fadakhala rajulun yusalli, lalu masuklah seorang laki-laki salat. Faqara'a qira'atan angkartuha alaihi, lalu dia membaca ayat Quran ya ketika salat dengan bacaan yang saya tidak bisa menerimanya. Angkartuha alaihi. Thumma dakhala akhar, lalu datang laki-laki yang lain. Faqara'a qira'atan siwa qira'ata sahibihi, lalu orang yang kedua ini juga membaca Quran dengan bacaan yang beda dengan orang yang pertama. Falamma qadayna salata dakhalna jami'an ala Rasulillah. Begitu salat sudah selesai, kami rame-rame menghadap pada Rasulullah. Faqultu, lalu aku berkata, Ubay, inna hadza qara'a qira'atan angkartuha alaihi wa dakhala akhar qara'a siwa qira'ata sahibihi fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a fahassana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sya'nahuma fasaqata fi nafsi min at-takdzibi wala idh kuntu fil jahiliyah.
Aku laporkan kepada Rasulullah, nih orang tadi baca begini, yang satu baca begitu. Maka Nabi berkata, kalian berdua masing-masing coba ulangin bacaan kalian. Fahassanan Nabi, setelah dengarkan Nabi mengatakan, ya kamu benar, kamu hasan, baik, dan kamu juga baik. Sampai terbersit dalam benakku untuk mengingkari sebagaimana aku masih di masa jahiliyah. Nah, hadis yang terakhir riwayat Tirmizi dari Ubay bin Ka'ab juga, ya, disebutkan bahwa Rasulullah bertemu dengan Jibril di bebatuan Marwah dan beliau berkata, sungguhnya aku diutus kepada umat yang ummi, yang sudah kakek tua renta, nenek yang lemah, bahkan juga anak-anak. Maka Jibril pun menjawab, perintahkan mereka untuk membaca Al-Quran di atas sab'ati ahruf. Itu 5 ya Pak ya. Sebenarnya masih ada banyak, tapi yang saya cantumkan itu sudah cukup banyak lah. Nah, sekarang kita bicara tentang apa pengertian sab'atu ahruf. Secara bahasa kata sab'ah itu artinya 7 ya. Ada juga yang mengatakan bahwa angka 7 itu sebenarnya tidak secara harfiah 7 ya, tapi bisa juga artinya banyak, karena seringkali ada ungkapan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya kan. Kalau di kita ada pusing 7 keliling gitu ya, untuk menyebutkan sesuatu yang jumlahnya banyak begitu. Nah, sedangkan ahruf secara etimologi ya, harf itu kalau kita bahasa Indonesia kan harf itu artinya huruf gitu ya, huruf. Jadi A B C D E alif ba ta so kan huruf gitu. Tapi sebenarnya secara etimologi harf itu berarti tepi atau ujung akhir dari sesuatu. Sebagaimana ada di dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang menyembah Allah yang berada di tepi. Ala harfin bukan di atas huruf, tapi di tepian gitu. Fa in asabahu khairan itma'anna bihi wa in asabathu fitnatul inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Nah, terkadang harf juga bisa bermakna sisi atau arah atau segi dari sesuatu. Arti lainnya adalah bisa juga aksara atau abjad tadi, karena memang merupakan kata terputusnya suara atau ujung akhir dari surat. Kata ahruf adalah bentuk jamak dari kata harf, dan makna harf dalam bahasa Arab juga bisa berarti huruf atau komponen yang membentuk suatu kata. Nah, kemudian sekarang istilah sab'atu ahruf yang secara harfiah artinya 7 huruf, disinilah kemudian para ulama saling berbeda pendapat. Namun apa yang dimaksud dalam hadis-hadis di atas, rupanya para ulama banyak sekali punya pendapat yang berbeda. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Imam As-Suyuti menyebutkan ada 40 pendapat yang berbeda dari makna kata sab'atu ahruf. Namun beliau hanya menyebutkan 35 pendapat saja, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban. Sambil juga As-Suyuti mengomentari bahwa kebanyakannya satu dengan yang lain saling bertumpang tindih dan tidak disebutkan rujukannya. Kemudian Ibnul Arabi sebagaimana dikutip oleh Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran menyebutkan tentang perbedaan ini, lam ya'ti fi ma'na hadza sab'i nassun wala atharun waqtalafan nasu fi ta'yiniha. Tidak ada satupun penjelasan yang menentukan arti dari sab'atu ahruf ini. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Tidak ada teks hadis tertentu yang menjelaskan sab'atu ahruf itu artinya apa, sehingga ya para ulama berbeda pendapat. Nah, dalam pandangan penulis yaitu saya, menentukan sab'atu ahruf dalam ketiadaan nas atau athar itu hanyalah sifatnya ijtihad, bukanlah suatu kepastian, dan bahwa Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Jadi jamaah sekalian, dari sekian banyak pendapat saya akan kutipkan beberapa pendapat yang paling masyhurnya saja. Yang pertama jamaah sekalian, pendapat Ibnu Qutaibah ya. Beliau Ibnu Qutaibah wafatnya 276 Hijriah berpandangan bahwa sab'atu ahruf adalah 7 aujuh,
7 wajah yang melahirkan perubahan. Ya. Yang pertama berubah harakat tapi maknanya tetap. Harakatnya berubah tapi maknanya tetap. Wala yudarra katibun wala syahid, dan janganlah penulis atau saksi saling menyulitkan. Berubah dengan fi'il. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina, jauhkanlah perjalanan kami. Jadi istilahnya begini Pak, tulisannya atau hurufnya sama. Ba'id itu ba alif ain dal, cuman dibacanya antara ba'id dengan ba'ada itu jadi beda maknanya. Kalau dibaca ba'id, jauhkanlah, itu fi'il amr. Tapi kalau dibaca ba'ada, itu jadi fi'il madhi, telah menjauhkan. Nah, berarti 7 macam perubahan, ya. Tulisannya sama, teksnya, tapi bacanya bisa ada 2 bacaan yang berbeda. Dua-duanya dari Allah juga. Jadi bisa dibaca begini. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina, atau dibalik, faqalu rabbana ba'ada baina asfarina. Ba'id dengan ba'ad gitu ya. Kemudian yang ketiga menurut beliau adalah berubah naqat. Naqat itu maksudnya titik pada suatu huruf yang berubah. Contohnya pada surat Al-Baqarah 259, di mana kata nun shizuha yang berarti menyusunnya menjadi nun shiruha yang artinya menyebarkan. Nun shizu ya, nasyaza dengan nasyara. Kalau nun shiruha kami menyebarkan, kalau nun shizuha kami menyusun. Hampir sama, karena kalau kita ketahui Pak, zaman Nabi waktu teks Al-Quran itu ditulis, antara zai dengan ro itu tidak ada bedanya dalam penulisan. Ya, jadi nanti ada yang bisa bacanya zai nun shizuha, atau ada yang membacanya dengan ro nun shiruha. Ada lagi kemudian yang keempat ya, perubahan diganti hurufnya yang berdekatan. Ada ayat yang berubah hurufnya dengan huruf yang lain yang hampir mirip bunyinya. Contohnya pada surat Al-Waqi'ah ayat 29. Wa talhim mamdud. Di lafaznya itu huruf haknya berubah menjadi ain. Harusnya kan kita baca wa talhim mamdud, tapi dibaca menjadi ain, wa tal'im mandud. Jadi huruf-huruf itu mengalami perubahan. Jadi kalau tadi misalnya Umar ngomel sama Hisham, itu sebenarnya bukan ayatnya berubah gitu Pak, tapi ketika dia baca, ya contohnya ini aja ya, contohnya harusnya dia baca wa tal'im mandud, ternyata Hisham membacanya wa tal'im mandud, hak berubah jadi ain. Menurut Umar, ini si Hisham ini nggak belajar ngaji gitu loh, dianggap salah dia bacanya, maka dia rujuk kepada Nabi. Ternyata kata Nabi, iya memang ada 2. Jibril menurunkan dengan wa tal'in mandud seperti yang dibaca sama Hisham, ya. Yang satu lagi wa talhim mamdud seperti yang dibaca oleh Umar. Jadi perubahan pada hurufnya. Kalau tadi ada perubahan pada harokatnya. Nah, itu contoh-contohnya Pak. Kemudian ada juga berubah dengan takdim dan ta'khir. Ya. Jadi ada 2 ayat, ada satu ayat yang dia kebalik-balik begitu Pak. Wajaat sakratul mauti bil haqq, surat Qaf ayat 19. Tapi juga ada yang baca wajaat sakratul haqqi bil maut, kan kebalik gitu Pak ya. Nah cuman masalahnya begini Pak, kalau kita kebalik salah. Kenapa? Karena kita emang salah gitu kan. Nah kalau yang ini dua-duanya benar, karena dua-duanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril, makanya disebutkan dengan berbagai macam harf, dengan berbagai macam wajah penampilan.
dengan berbagai macam cara membaca. Jadi mulai sedikit mengerucut. Yang disebut dengan ahruf adalah cara membaca, tapi penyebabnya bukan karena dia nggak bisa baca atau karena dia keliru dan salah, bukan. Penyebabnya karena memang Jibril menurunkannya sejak awal berbeda-beda. Kemudian yang F berubah dengan ziyadah dan nuqsan. Contohnya pada ayat berikut, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, gitu ya. Uniknya ada qiraat syadzah jalur riwayat Ibnu Mas'ud yang menghilangkan kata khalaqa. Jadi harusnya wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Jadi bacanya waz dzakara wal unsa. Khalaqanya hilang. Ini Pak, kalau kita baca Quran hari ini yang ada di mushaf kita, insya Allah kita nggak akan menemukan perbedaan itu. Kenapa? Nah, karena mushaf kita ini Pak, itu sudah mengambil satu saja qiraat dan tidak kecampur-campur dengan qiraat yang lain. Nah, karena kita diajarkan cuma satu Pak, maka ada kemungkinan kita juga mengalami salah sangka sebagaimana yang terjadi pada Umar ketika menyangka Hisham bin Hakim itu keliru bacaan Qur'annya karena nggak sama dengan yang Umar pakai. Jadi Anda bisa bayangkan seorang dengan level sahabat sekelas Umar itu kan orang nomor 2 paling ngerti agama setelah nomor 1 Abu Bakar, ya. Sekelas Umar, dia belajarnya cuma satu qiraah saja. Yang diajarkan oleh Nabi itu yang dia pakai itu. Dia nggak ngeh, ya, nggak sadar bahwa ternyata ayat itu turun berkali-kali dan pernah juga turun ketika ya mungkin Umar nggak ada. Dan ketika turun lagi ayat itu, ternyata Jibril membacakannya dengan tadi variasi yang berbeda. Entah hurufnya, entah harokatnya, entah pilihan katanya, entah terbaliknya, dan sebagainya. Nah, di saat itulah Nabi mengajarkan kepada sahabat yang lain, Hisham. Nah, Hisham taunya versi yang kedua, sementara Umar taunya versi yang pertama. Untungnya keduanya nggak bunuh-bunuhan Pak. Untungnya keduanya langsung merujuk kepada Nabi dan minta diklarifikasi. Klarifikasinya itulah Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran 7 huruf. Nah 7 huruf itu bisa maknanya 7 macam bacaan, tapi bisa juga menurunkan 7 kali. Yang setiap kali menurunkan wajahnya berbeda atau cara bacanya berbeda. Ayatnya itu juga, tapi cara bunyiinnya beda. Nah, karena ada banyak seperti itu Pak, maka bukannya semua itu dihapus, semuanya itu dipertahankan, ya, dipertahankan, bahkan dibuatkan mushafnya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Cuman kita di Indonesia ini kita taunya ya satu aja mushaf itu. Nanti kalau kita beli mushaf di negara yang lain yang jalur qiraatnya berbeda, kita akan terkaget-kaget ngelihat mushafnya, kok nggak sama ya? Kok nggak sama ya? Nah, itu Pak, itu yang kita sebut dengan sab'ati ahruf. Memang Allah menurunkan satu ayat itu beberapa kali dengan beberapa cara baca yang berbeda dan semuanya itu mutawatir dari sisi Allah. Nah cuma karena kita belajar Qur'annya cuma satu versi, ya nggak apa-apa. Kita nggak tahu versi yang lain, wajar Pak. Saya mendapat cerita dari guru saya, Dr. Ahsin Sakho. Beliau lulusan dari Madinah, menceritakan bahwa ketika beliau sedang belajar qiraah sab'ah itu, ya asal muasalnya di Saudi itu orang kalau baca Quran cuma satu qiraat saja. Saudi itu orang Saudi baca Quran cuma satu qiraat saja.
Lalu datanglah banyak jamaah, ya mungkin haji atau umroh ya, yang kemudian tinggal di Madinah, orang-orang dari Afrika. Nah, ketika orang-orang dari Afrika ini membaca Al-Quran, kok beda bacaannya. Lalu orang-orang Saudi lapor kepada ya guru mereka. Ya disebut itu adalah salah satu mufti kerajaan Saudi Arabia yang terkenal adalah Syekh bin Baz. Dapat laporan begitu, bin Baz menyelidiki, kalian baca Quran gimana kok bisa beda-beda begitu, siapa yang ngajarin? Mereka jawab, oh di negeri kami diajarkannya kayak gitu. Nah, awalnya seorang Syekh bin Baz pun juga nggak ngerti ada bacaan yang berbeda ya gitu. Nah, untungnya saat itu ada beberapa masyayikh, ulama ahli qiraat yang kemudian menjelaskan. Nah, begitu dijelaskan, barulah seorang sekelas mufti Syekh bin Baz baru terbuka. Wah, kalau memang itu riwayatnya di atas sahih alias mutawatir, ya berarti itu bagian dari Quran, itu bagian dari khazanah kekayaan Islam. Wah, kalau gitu saya bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bacaan-bacaan yang berbeda itu. Nah, dari situlah kemudian terbetik untuk mendirikan Universitas Islam Madinah yang secara khusus mengajarkan qiraat yang berbeda-beda itu. Hanya saja jamaah sekalian, siapa yang jadi guru besarnya, profesornya, tokoh besarnya di Saudi nggak ada. Karena seluruh orang se-Saudinya itu ya taunya bacaan cuma satu itu aja. Nah, disampaikanlah kepada Syekh bin Baz bahwa kalau mau tahu tentang ilmu qiraat yang bermacam-macam itu, sumbernya bukan di Aljazair, bukan di Afrika, tapi pusat dari segala pusatnya adanya di Mesir. Mesir itu gudangnya para qurra, gitu kan. Dan di zaman itu orang alim yang paling senior tentang qiraat ini yang bermacam-macam ini adalah syekh yang sudah sepuh banget, sudah pensiun, bahkan udah nggak ngajar lagi, ya Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Nah, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi inilah yang kemudian disurati atau dikirim utusan lah, dimintakan kesediaannya untuk mengajar di Madinah. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi sudah tua Pak, sudah sakit-sakitan, sudah pensiun. Beliau bilang, murid-murid saya aja gih yang ente undang ke sana. Kenapa? Saya udah tua. Ya, tadi kalau untuk pindah ke Saudi ya wakilin aja lah gitu. Nah, ternyata Syekh bin Baz agak bersikeras. Enggak, kalau muridnya kurang level gitu. Kita pengen masternya langsung. Yang boleh dibilang orang paling ngerti tentang ilmu ini adalah Anda. Selama Anda masih hidup, Anda punya tanggung jawab mengajarkannya, dan saya akan membangun kampus terbesar di dunia, Universitas Islam Madinah. Ya nego saya nggak tahu deal-dealannya kayak apa, tapi berangkatlah Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi ke Madinah. Nah, dari situlah lahir ribuan para ahli qiraat kemana-mana ya. Kita ini Pak, di Indonesia, saya pribadi pertama kali dengar ada bacaan Quran yang nggak seperti kita baca, yang pakai istilah imalah itu Pak, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya Pak pertama kali dengar tuh waktu masih kecil, yang baca itu Pak qori kita Muammar. Masih ingat Pak ya, Muammar. Nah, pertanyaannya, Muammar itu belajar sama siapa kok tiba-tiba dia bisa begitu Pak? Nah, dia nggak belajar ke Madinah, tapi belajar kepada guru yang lulusan dari Madinah, Dr. Ahmad Fatoni. Di mana? Di PT IKI.
Nah, yang pada kuliah di PT IKI di zaman segitu Pak pasti kenal, pasti tahu. Dan salah satunya yang mencuat itu ya Muammar ZA. Nah saya ketika kuliah ya dapat mata kuliah qiraah sab'ah juga begitu ya. Ya ketemu dengan Dr. Ahmad Fatoni ini. Ya walaupun beda waktu, beda zaman, ketemu dengan sanad yang pertamanya. Untuk ukuran di Jakarta atau di Indonesia ya, sebenarnya kalau yang pada langsung belajar ke Mesir banyak, maka di Indonesia para guru qiraat itu jumlahnya banyak. Hanya saja yang mencuat gitu ya, yaitu yang ya dua orang tadi yang saya sebut, Dr. Ahsin Sakho dengan Pak Ahmad Fatoni. Kenapa begini Pak? Karena mereka mengajar, yang dua-duanya ini mengajar di kampus yang mengkhususkan baca Quran. Kampus yang laki-laki namanya PT IKI, nah yang perempuan tuh namanya IIKI. Nah, yang pada belajar di situ syaratnya untuk S1 ya, syaratnya harus sudah hafal Quran. Ya, tesnya lah hafal Quran gitu kan. Nah mereka inilah yang kemudian dapat mata pelajaran atau mata kuliah ya qiraah sab'ah itu dari sumbernya dua orang. Ya sebenarnya ada banyak lagi yang lain, tapi yang katakanlah yang ikonik dua orang itu. Nah tetapi mahasiswa kita yang belajarnya ke Mesir itu juga mendapatkan sanad juga dari para ulama di Mesir. Hanya saja masalahnya begini Pak, jangankan kita ngomongin qiraah yang macam-macam gitu ya, lah sekedar baru bisa ngeja aja di Indonesia masih keteteran ya. Iqra itu aja masih jadi masalah gitu Pak. Maksudnya belum semua orang bisa baca Quran dengan fasih. Nah kalau kita sudah mulai menggalakkan qiraah sab'ah, kayaknya kejauhan gitu Pak, kayaknya kejauhan. Dan bisa jadi timbul masalah lagi yang lain yang istilahnya satu masalah belum kelar, muncul lagi masalah yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita baru tadi mendengar pendapatnya Ibnu Qutaibah. Nah sebenarnya ada lagi pendapat yang lain, yaitu Abu Fadl Ar-Razi ya, di halaman 330 itu. Kalau Abu Fadl Ar-Razi ini beliau ulama di abad ke-6 ya, sudah masuk abad ke-7 ketika wafat. Dalam Al-Lawaih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam hal yang diantaranya terjadi ikhtilaf atau perbedaan. Misalnya ikhtilaful asma, maksudnya adalah perbedaan kata benda dalam bentuk tunggal atau jamak. Misalnya firman Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kata amanatihim itu bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Bedanya apa? Kalau dibaca pendek li amanatihim, satu amanah. Tapi kalau dibaca panjang li amanatihim gitu ya, berarti jumlahnya banyak, amanat-amanat. Nah bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Ya kurang lebih tuh Pak, kalau yang di Al-Fatihah Bapak sering dengar tuh ya, Maliki Yaumiddin. Nanti ada juga yang baca Maliki Yaumiddin. Artinya beda itu Pak. Kalau dibilang Malik itu artinya adalah isim fa'il kan, dia dari malaka yamliku, Malik Tuhan yang maha memiliki. Maliki Yaumiddin hari akhir, Tuhan yang memiliki hari akhir. Tapi kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin, Malik artinya raja. Nah maka dua-duanya nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Maliki Yaumiddin itu benar, Maliki Yaumiddin itu juga benar. Hanya saja jamaah sekalian, yang bagusnya ketika baca Quran itu jangan dicampur-campur. Ini pakai qiraat yang mana, tiba-tiba loncat ke qiraat yang lain, tiba-tiba loncat ke qiraat yang lain, orang pada bingung. Khususnya ketika ya dia jadi imam di masjid yang rata-rata semuanya belum mengerti ilmu qiraah. Takutnya nanti ada yang teriak di belakang, subhanallah
karena dianggap salah. Padahal itu nggak salah, si jamaahnya aja yang kagak tahu ilmunya. Ya biasalah Pak, di kita itu Pak, apa-apa kan serba dicekokin. Para ustadz itu Pak, salah satu kebiasaan buruknya, saya bilang buruk kenapa? Kalau dia mengajarkan suatu ilmu, dia bilang ini doang yang benar, yang lain salah, 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 salah. Semua disalah-salahin Pak, yang benar saya doang, gitu kan. Nah itu berdampak buruk kepada muridnya, jadi ikut-ikutan gurunya, gampang nyalain orang, gitu kan. Ya wajar sih Pak, namanya anak baru gede, baru belajar agama kemarin sore, apa yang dia terima dia telan bulat-bulat, dan yang dia nggak pernah pelajari salahin aja dulu, gitu kan. Nah padahal seharusnya nggak begitu. Ya kalau emang nggak tahu jangan bilang salah. Yang saya tahu cuman ini, mungkin ada lagi yang lain, wallahu alam, gitu kan. Nah tapi yang lebih bagus lagi adalah kalau bisa jangan ngajar dulu kalau ilmunya baru segitu doang. Nah kalau Anda sudah belajar dari versi ini, versi ini, versi ini, versi ini, ngajarnya tuh lebih enak. Menurut qiraat ini begini, menurut qiraat itu begitu, menurut qiraat yang lain lain lagi. Sehingga muridnya dididik dengan wawasan, bukan cuman dicekokin yang benar ini doang, yang lain salah. Nah itu yang saya bilang buruknya. Tapi kalau yang baru belajar sedikit itu nggak ngajar, kasihan juga Pak. Kenapa? Ya berarti yang ngajar dikit banget. Kenapa? Karena ya di Indonesia ini kita krisis ulama, krisis orang yang ngerti agama. Jadi ya yang ngerti dikit-dikit ngajar dah, gitu Pak. Cuman itu jadi masalah memang di satu sisi. Kenapa? Karena ya ilmunya sedikit, tapi ngajar, tapi agak congkak, agak belagu gitu. Kenapa? Taunya cuman sedikit, yang dia nggak tahu dibilang salah. Nah, ini kan repot Pak. Taunya cuman sedikit, yang dia nggak tahu dibilang salah. Padahal jangan terlalu mudah menyalahkan, lebih baik mengatakan saya belum nyampe ilmu tentang itu, ente tanya sama guru yang lain, siapa tahu ente bisa dapat jawabannya. Saya masih belajar, saya masih taunya yang ini doang. Nah begitu Pak. Mati ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ada beberapa ulama tadi yang saya baca. Yang pertama adalah Ibnu Qutaibah, kemudian yang kedua ada Abu Fadl Ar-Razi, kemudian ini masih banyak lagi, ada ulama yang lain, Al-Imam Al-Jazari, kemudian yang keempat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yang kelima Ibnu Sa'ad An-Nahwi, dan yang keenam beberapa ulama yang lain lah begitu. Tapi intinya kita ingin mengatakan bahwa bahkan di dalam membaca Al-Quran saja itu ada banyak mazhab, ada banyak qiraat, yang mana itu semua bukan ijtihad, tapi itu turun dari langit. Jibril menurunkan wahyu itu Pak, nggak cuman sekali, ternyata banyak ayat yang oleh Jibril diturunkan itu lebih dari sekali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Dan yang menarik adalah setiap kali diturunkan bacaannya beda, ayat yang sama tapi bacaannya beda. Kalau saya yang masih ingat itu Pak, surat Ali Imran yang bunyinya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Itu kan harus ada wawunya Pak di depan, wasari'u. Tapi qiraat yang lain membacanya nggak pakai wawu, sari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Saya di rumah Pak punya 10 mushaf yang berbeda, yang mana mushaf itu diterbitkan di berbagai negara yang berbeda, adanya di Mesir memang. Itu yang saya bawa pulang oleh-oleh. Jadi kalau orang ke Mesir bawa pulang korma, bawa pulang baju pasmina dan sebagainya, enggak, itu mah banyak di Tanah Abang gitu kan. Tapi ini mushaf, ya kan, mushaf dari Aljazair, mushaf dari Maroko, mushaf dari Irak, mushaf dari mana-mana dijual itu Pak di Mesir. Nah yang unik, setiap kita buka halaman per halaman itu enggak sama. Nah buat mereka yang tidak pernah belajar ilmu qiraat dan cuman semangatnya doang, dia akan bilang
berarti ada yang palsuin nih mushaf nih gitu. Ilmunya nggak ada, nggak pernah belajar. Semangatnya semangat mau bela-bela agama, tapi dia nggak tahu bahwa ternyata Quran memang begitu aslinya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting sebelum kita belagak sok jadi pahlawan agama. Anda belajar dulu aja yang benar seharusnya, ya. Selesaikan dulu semua pelajaran, tahu dulu tentang ilmu qiraat dan sebagainya, baru nanti mau ngapain belakangan lah gitu. Pelajari dulu ilmu yang banyak sebelum kita belagak sok jadi pahlawan kesiangan, bela-belain Quran, padahal dia juga nggak tahu bahasa Arab, dia nggak tahu tafsir, dia nggak tahu asbabun nuzul, dia nggak tahu siyak, dia nggak tahu munasabah, lebih banyak tidak tahunya. Nah, tapi sebagai orang yang tidak tahu, pingin jadi pahlawan membela-bela sesuatu yang dia sendiri juga nggak tahu. Dan ini memang agak memalukan, sekaligus menjengkelkan juga, Pak. Kenapa? Karena kita ketemu dengan pahlawan-pahlawan kesiangan yang sebenarnya dia jahil, nggak ngerti agama, cuman dipompakan semangat keagamaan yang bertubi-tubi. Jadi bawaannya kalau ketemu orang tuh pengen habisin, pengen hantam, pengen jelek-jelekin dan sebagainya. Tapi kalau kita sodorin kitab, nih bahasa Arab tolong baca, belepetan juga ujung-ujungnya, Pak, nggak paham juga. Nah, perjuangan kita itu bukan bagaimana ribut sama orang lain. Anda bisa nggak pelajari ilmu Al-Quran itu sendiri? Bisa nggak baca kitab bahasa Arab? Ngerti nggak ilmu-ilmu Al-Quran? Kalau Anda nggak ngerti, perjuangan Anda di situ, memperjuangkan ilmunya dulu, menguasai ilmunya, dan bukan bagaimana membela-bela sesuatu yang Anda sendiri tidak paham dengan hal itu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.